pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, juga pendengar Persada FM. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita bersua di satu kesempatan yang membahagiakan dan beda dari Jumat yang lalu. Kali ini kita hadir di spesial program yang menghadirkan kru atau pemeran film Cahaya Hati. Jadi berderet-deret di samping saya ada Mas Dewo PLO. Iya, ini pemeran Wakit. Ya. Kemudian di sampingnya saya Freddy, pemeran Yatmin. Kemudian saya samping Hernanto Suyi, pemeran Pak Tris. Ya. Kemudian Saya perkenalan diri juga nih. Ini kebetulan untuk Tidak cukup umur. Hostnya saya Iya. sendiri cukup. Iya, Mungkin Anda bisa keluar sebentar. Iya, Mas Tommy ya. Iya. Mas Tommy pemeran Ustadz Tumin ya. Ustadz Tumin. Teraniaya ini. Teraniaya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, beliau-beliau ini yang mendukung film Cahaya Hati, produksi dari Majelis Tafsir Al-Quran. Dan ini sesuatu yang baru karena ini adalah film pertama kali dibuat oleh Majelis Tafsir Al-Quran. Ini saya akan bertanya dan berkenalan kepada satu persatu yang hadir di sini. Mas Dewo PLO. Ya. Agak aneh juga nih, PLO sebenarnya apa sih? Itu PLO sebenarnya singkatan dari penyambung lidah orang. Ya. Jadi kan dulu saya punya grup musik humor namanya PLO. Angkatan sama PMR sama PSP dulu. Ya, waktu masih di kuliah sini. Iya. Angkatan tua ini. Angkatan tua. Iya. Angkatan Balai Pustaka. Ya, Mas Dewo. Ini mungkin bagi Mas Dewo bukan film yang pertama. Ya. Begitu. Tapi untuk konten atau isi dari film ini bisa jadi hal yang pertama baru dilakukan, begitu. Ada yang mungkin bisa diceritakan tentang awal Mas Dewo ini menemukan satu film yang beda di antara yang sebelumnya? Ya, jadi gini, pertama itu saya dulu kan di Jakarta, Mas, kerja di stasiun televisi swasta di Indosiar waktu itu. Kemudian kami mau ngembara di mana, di semua stasiun televisi. Terus saya pulang hijrah ke Jogja. Dan sebenarnya saya udah nggak mau lagi di dunia acting. Mas Yuda itu sutradara ini tiap hari datangin saya terus. Waktu ketemunya saya di kantin, Mas, di kantin Taman Budaya TBY ya. Di TBY ya. Yuk saya pas pakai pakaian seperti ini. Ya, Mas Yuda bilang, "Mas, saya nyari casting seperti jenengan. Udah ya, ini jangan dipotong dulu, ini sudah saya potong, Mas, jenggotnya." Iya. Udah ada casting buat kamu, Mas. Saya udah lama, Mas, nggak main film dan sebagainya. Saya udah lama, saya istirahat dengan Mas. Udah nggak apa, Mas, nanti kita direct, dia bilang gitu. Nah, dia datang terus ke tempat saya, datang terus. Nah, akhirnya saya baca naskah itu, dan ini menurut saya menarik ini. Menarik dan menantang buat saya karena ini film religi. Sebelumnya belum pernah. Tapi kalau sinetron sudah sering sekali, Mas, sering sekali karena di Indonesia banyak sekali sinetron dan religi dan sebagainya. Nah, ini menarik, tantangan buat saya. Akhirnya saya pelajari, dan Mas Yuda itu orangnya kan, Mas, mendekatinya saya itu beda dengan sutradara yang lain. Mungkin karena dia sutradara muda ya. Artinya sutradara muda sehingga pendekatannya sedikit berbeda itu tadi. Dia yang datang rajin, akhirnya saya terima casting itu. Kalau sutradara tua tidak rajin. Kalau sutradara yang tua itu biasanya karena pengalaman udah banyak, dia itu mungkin mendatangi aja kadang agak sedikit susah gitu, Mas. Jadwalnya kadang mungkin jadwalnya padat lah. Tapi kalau yang muda itu kan di lapangan pun luar biasa, Mas, ini penggarapannya itu saya sampai heran. Wah, cepat sekali. Hanya berapa minggu ya itu ya? 1 minggu ya? 1 minggu, Mas. Luar biasa sekali, anak-anak muda semua. Dan kita menjadi tertantang, Mas, semangat kita untuk memerankan ini. Dan ini adalah bagi saya ini pengalaman saya yang sangat luar biasa. Dan saya menerima karena tadi film ini film religi gitu loh. Saya sempat baca, oke, nggak masalah. Ternyata setelah lihat trailernya, belum lihat fullnya kan, trailernya, wah, hasilnya juga ternyata nggak kalah dengan film-film yang lain. Yang menariknya dan saya salutnya, ini adalah tanpa artis, Mas, ya.
Loh, kamu artis bukan? Penjenengan artis. Iya, artis. Bukan, Orang artinya gini rasa Mas, apa, kita nggak pakai aktor atau artis nasional loh Mas. Artinya seperti itu. Ya kalau kita mungkin ya Iya. aktor tapi Atau kok, belum nasional ya. belum. Jadi itu yang saya salut dari Mas Yuda ini tantangan buat saya, dan Mas Yudanya pendekatannya tuh bagus sekali dia. intens Kejar sekali, terus, ya. kita kejar terus akhirnya dapat gitu. Akhirnya karena menjadi tanggung jawab, makanya bertanggung jawab akhirnya. Ya udah begitu syuting kita siap semuanya. Ya, itu di kantin memang komunitas seniman. Seniman. Oh, Di situ pantas dari saja. seni rupa ada, pengkarawitan ada, teater ada, pedalangan ada, semuanya ngumpul di sini. Kayak di Jakarta mungkin di tim ya, Taman Ismail Marzuki. ya. Kalau di TVRI ada Taman Buaya gitu loh. Di situ ada sutradara, penulis naskah, kalau nyari pemain ya di situ. Nah, di Taman Budaya itu juga seperti itu. Oh. Mas Yuda kebetulan sering ngopi di situ, jajan di situ dengan kru-kru yang lain, dengan teman-teman yang lain. Di situ ada suatu kegiatan kreativitas. Jadi memang pusatnya seni di Jogja di situ. Berarti kalau orang yang makan di situ otomatis bisa langsung tunjuk, Mas kamu jadi ini Bisa. Nanti Cari keliru. castingnya. Tapi kan Mas, tapi biasanya dites dulu. Iya. Biasanya dites dulu, nggak asal casting. Nggak tahu tiba-tiba kok Mas Yuda itu kayaknya cocok Mas kamu. Saya belum kenal Mas Yuda waktu itu. Iya. Saya kenalnya di TBY kok Mas. Ah. Saya kenalnya di TBY. Kok tiba-tiba dia, saya cuma pakaian seperti ini. Aduh, waktu itu kita mau latihan drama Mas. Gitu. Mas, saya nyari orang yang seperti Anda. Ya. Nggak keliru Mas. Saya sampai nggak Mas, saya sudah lama nggak pernah main film Mas. Udah istirahat saya Mas. Ya akhirnya menjadi tadi dibangunkan lagi. Baik. Saya beralih ke Mas Freddy. Yang pemeran Mas Yatmin ini antagonis protagonis ya? Protagonis. Protagonis. Saya pendamping Wahid. Pendamping Wahid. Asisten dosen. Iya. Asisten. Waktu itu apakah bersama di kantin juga bersama Mas Dewo? Oh, kebetulan nggak di kantin. Di terminal. Saya sedang ke toilet. Jadi dia di kantin. saya di toilet. Ini juga sama-sama belum Tapi kenal saya Mas Yuda? ditelepon. Saya juga belum kenal waktu itu dengan Mas Yuda. Kebetulan waktu itu kan ada proyek menggarap film dokumenter, ada film Basio. Oh, Basio, waktu ya, itu. Basio. Kebetulan saya juga kenal dengan Mas Yuda di situ. Oh iya. Tapi nggak di toilet kenalnya ya? Oh enggak, jadi kenalnya pas ketika ada proyek itu, kemudian Mas Yuda mengkontak saya untuk membantu proyek film yang akan dia buat, yaitu Cahaya Hati. Akhirnya ada proses casting. Saya kebetulan nggak perlu di casting karena mungkin tipikal saya cocok dengan yang diinginkan Mas Yuda, sehingga langsung bisa main. Itu tipikal perannya seperti apa sih kalau Yatmin tuh? Yatmin ini sebetulnya orang yang orangnya Kurang makan. mempunyai pendirian yang kuat. Pendirian yang kuat. Meskipun Ya. orangnya kurang begitu kuat gitu. Sebetulnya ya mungkin karena jarang minum obat kuat, jadi memang kesannya memang tidak Gitu, kuat. iya. Tapi secara akidah di film itu Kuat, ya. kuat. Kuat untuk mendampingi Wahid. Wahid, ya. Sama-sama punya keinginan kuat untuk menegakkan itu tadi syariat, kemudian juga untuk melawan orang-orang yang ingin ya kita misalkan mau pengajian nggak boleh, itu kan juga artinya kan bertentangan juga dengan perintah-perintah Allah. Iya. Dan di samping beliau ini yang tidak setuju dengan pengajian ini, Mas Suyi Ernanto. Suyi Ernanto. Ya. Ya, yang mukul saya ini Pak ini. Iya. 100% ini. Ya, kagean Rom. Ya. Ini Mas Yang Suyi. mukul saya ya ini, sampai saya ini berdarah-darah. Ini saya bengkak seperti ini ya ini. Untungnya di luar ini saya nggak dibalas loh Mas. Ya, Mas Suyi, ini juga pertemuannya dengan Mas Yuda bagaimana ini? Hampir sama dengan Mas Freddy, kita bertemunya di Basio? film dokumenter, Oh, begitu. diperkenalkan di sana, tapi nggak berkomunikasi dengan langsung melalui tim casting director Mas Yuda. Kemudian akhirnya terpilih menjadi Pak Tris, terus kemudian melalui telepon Mas Yuda mungkin mengkonfirmasi aja gitu, bahwa syuting besok akan dimulai. Mas Uye mungkin Mas Uye sudah terima naskahnya waktu itu, saya diminta untuk pelajari, terus saya mengiyakan gitu aja. Dan kita bertemu di lapangan.
Iya, Kebetulan iya. kan pas karakternya jahat, jadi pas tepat. Iya, iya. Milihnya Mas Yuda itu tepat. Mas Yuda itu tepat milihnya Iya, beliau. tidak jauh, tidak tidak sulit untuk beradaptasi berarti. Iya, karena seharinya memang seperti itu gitu. Kok kowe ngejlek Iya, Mas Suye, ini melihat skrip dari Cahaya IT sendiri itu memang bagi Anda sesuatu yang baru atau mungkin biasa pernah dialami seperti itu? Bukan sesuatu yang biasa juga sih, tapi peran di sini saya diminta untuk lebih ke antagonis itu sebuah tantangan juga. Ya, kemudian ketika di lapangan wardrobe itu kan menyediakan kostum untuk Pak Tris ini ya. Nah, kebetulan kostumnya memang ada, saya pakai peci, saya pakai baju koko. Lah kok saya ikut ke antagonis itu. Sedangkan wardrobe menyediakan seperti itu. Akhirnya saya sebelumnya memang sudah diberikan kesempatan untuk dari Mas Yuda untuk mengeksplor Pak Tris ini. Jelas dia antagonis, dia tokoh agama, tetapi dia ke antagonis Mas Yuda. Nah di situ saya berpikir oh ternyata bisa jadi kan entah itu kejadian di mana, bisa jadi orang yang seperti ini tuh ada memang gitu. Artinya ya wis nyanggu kok ngono tapi masih iri, masih dengki, masih apa-apa dan leda-lede nun sewu, katakanlah seperti itu. Itu yang coba saya tangkap kalimat Mas Yuda ini. Artinya Mas Yuda tidak mendikte saya, tapi justru memberikan kesempatan untuk saya mengeksplor gitu. Dan ketika beliau mengiyakan ya sudah, itu yang kita lakukan di lapangan. Ya, itu memang kalau di Quran itu orang munafik. Nah, seperti itu. Gitu. Aduh ya Allah. Penampilannya sih ya Ustaz tapi ya. Ternyata tidak jelas gitu ya. Gue Pak seneng banget tuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, saya buka kesempatan melalui telepon ataupun maaf untuk kali ini hanya SMS saja di 08112 553 3000. Namun masih ada Mas Tommy yang saya juga ya. Ini Mas Tommy sebagai seorang penyiar di Persada FM dan juga MTA TV, dan baru pertama kali menjadi aktor begitu. Tapi saya akan bertanya ke sini. Apa-apa. Iya. Memang biasa. Aktingnya bagaimana sebenarnya? Karena mungkin karena kesehariannya sudah seperti itu, jadi tidak ada masalah. Seperti apa, Pak? Jadi memerankan dirinya sendiri ya. Memang sudah biasa dianiaya. Iya. Ada kecanggungan dalam memerankan? Kalau ini jelas dunia baru bagi saya. Iya. Karena memang saya datang dari dunia lain. Ini jelas dunia baru. Kalau tadi makan di taman-taman itu saya juga sebenarnya makan waktu itu ternyata keliru. Harusnya di Taman Budaya ya. Saya di Taman Makan Pahlawan. Makanya jadi peran saya akhirnya seperti ini. Kembang ya. Juga teman. Nah, ini dunia baru. Saya pikirkan waktu itu ada tugas, itu kan tugas biasa ya, reportase. Ternyata disuruh memerankan. Memerankan apa ini? Ustadz. Ustadz. Kayak apa rasanya jadi ustadz gitu kan. Nah, ini beban saya kesehariannya akhirnya memperhatikan beberapa jenis ya. Beberapa sosok Karakter. sebelum kebacut ini. Sosok ustadz itu yang mana ya ini? Akhirnya cari inspirasi. Waktu ngaji saya nemuin yang asli. Ustadz Tumin. Saya kasih Ustadz Tumin nanti habis pengajian tolong ketemu di depan studio ini gitu. Saya ketemu. Saya harus eksplorasi, investigasi ini. Gaya bicaranya seperti ini, gesturnya seperti ini. Akhirnya saya buat bekal untuk latihan yang tinggal 2 session itu toh. Nah, saya praktekkan nggak diterima. Terlalu halus gitu. Loh, tapi Ustadz Tom ini seperti ini, tapi di film itu harus ada semacam gini. Akhirnya saya di training singkat itu cuman sehari. Hari kedua sudah dipukulin toh saya. Itu. Jadi akhirnya pokoknya banyak improvisasi saja. Oh iya, kalau dipukul dari kiri ya saya harus lempar ke kanan dan sebagainya. Ya udah, oke gitu. Akhirnya jalan. Nah, dari hafalan kan cuman sedikit sementara ini. Jadi hanya improvisasi yang dibutuhkan. Jelas ini dunia baru bagi saya. Tapi asik beliau. Bagaimana? Artinya
begitu di lapangan kita cuma ketemu sekali ya. Iya, sekali. Sekali di apa namanya? Kedua kan sudah Kedua blocking langsung itu. sudah blocking. Asik sekali. Maksudnya antara saya yang menyeret beliau juga ketemu aja di sana. Iya, langsung klik aja. Iya, ya, langsung ya, klik ya, ya. Memang kata teman-teman juga beliau ini aktingnya kebetulan bagus sekali. Kalau pas Ini dipukuli. kata teman saya ketika pas syuting anak, saya sendiri pas tidur waktu itu. Jadi saya dengar dari teman. Halo gitu. Iya, iya. Ini bapak-bapak yang ada di situ atau yang hadir di sini sadar tidak atau tahu tidak sebenarnya apa yang telah ditulis itu adalah merupakan bagian atau satu kisah nyata sebenarnya. Selama ini mungkin dari Mas Diwo? Sudah, ya memang ketika saya baca itu, karena sebelum naskah itu diberikan kepada saya, Mas Yuda selaku sutradara di bawah pohon beringin di TBY itu sudah ngasih ilustrasi bahwa ini kisah nyata itu ada kisah nyata di daerah Blora. ya, daerah Blora. Kemudian nanti kita akan syuting di daerah yang sama dengan tandusnya, dengan situasinya, dengan latar belakangnya. Ternyata di daerah Jogja ada itu. Kemudian kita syuting di daerah selatan, sebelah barat Jogja. Jogja. Kita syuting di sana dan sudah tahu bahwa ini adalah kisah nyata. Nah, ketika saya menanya, Mas, saya jadi apa, Mas? Jadi Pak Wakidi. Karena ternyata beliau itu masih ada juga, seperti yang Pak Tumin tadi. Ya. Pak Tumin yang pertama meluruskan warga di situ, beliau diusir, ganti saya, Wakidi ya. Tapi pada di dalam peran di situ namanya Wakid, karena masih orangnya masih ada, jadi Wakid. Nah, saya nggak sempat nanya seperti Pak Tumin karena jaraknya Jogja tapi saya sempat salaman dengan Pak Wakidi itu. Agak jauh ya, jauh sekali gitu. Dan terus kemudian saya berusaha mendalami dari peran itu ya. Tiap hari saya selalu ngapalin gitu. Meskipun ada beban juga karena ini bebannya karena ini film religi, jadi harus hati-hati gitu loh. Karena terutama yang ayat-ayat tadi ya. Ayat itu saya di antara teman-teman ini yang paling banyak salah saya karena kurang ini nggak boleh kan, harus saklek karena itu ayat seluruh dunia tahu. Kalau dikurangi tidak bisa makanya kadang nervous ketika kamera sudah on itu. Dan sangat beda sekali ya. Nah, tapi untuk pelaksananya tetap enjoy, tetap kita bisa menikmati. Dan salutnya anak-anak muda semua kita sehingga terpacu untuk lebih tertantang untuk dalam memerankan tokoh yang ada dalam Cahaya Hati ini. Ya. Saya yakin juga berdua juga pernah juga merasakan hal yang beda karena itu kisah nyata. Iya. Apa yang dirasakan Mas Freddy? Ya itu tadi. Ada beban kok yang itu tadi apa? Ada beban juga. Iya, ada beban. Karena saya harus memerankan, ya karena ini kisah nyata ya. Saya menjadi diri orang lain. Artinya orang lain yang mungkin kalau Pak Yatmin itu ada juga. Mungkin beliau juga masih hidup. Sama seperti Pak Wakidi, mungkin saya juga harus hati-hati ya, ini ada beban gitu. Karena kan kebiasaan kami itu syuting ya film-film yang komedi atau apa sih. Karena ini religi ini juga kami tertantang juga. Ya. Masih? Iya. Bagaimana? Seperti tadi juga. Seperti tadi. Kurang kreatif. Iya. Baik, kalau seperti tadi berarti sama. Ya. Setelah dalam perjalanan pasti ada akhirnya menemukan bahwa ini yang membuat Majelis Tafsir Al-Quran begitu. Mungkin juga akan menjadi satu kepenasaran dari diri kita, apa toh Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA itu. Sempat browsing begitu di internet tentang Majelis Tafsir Al-Quran? Kita tahu MTA setelah syuting 3 hari, kalau saya mungkin teman-teman punya pengalaman sendiri. Setelah ini MTA, karena begini, ketika itu adegan kolosal, itu ada warga saya yang ikut, saya kaget.
kan waktu itu saya di kampung Warga kan saya jadi yang ikut itu saya kan di kampung jadi ketua RT seumur hidup. Itu ada warga saya yang ikut jadi figuran. Loh, Pak RT kok ikut syuting? Loh, kamu kok ikut syuting? Saya harus tanya kamu malah ikut sampai sini. Loh, kamu warga saya. Oh, karena beliau ini Mas Narno namanya. Beliau ini aktif sekali di kampung. Apa? Nah, beliau itu tangga saya itu namanya Pak Narno itu aktif. Ternyata beliau saya nggak tahu kalau di kampung dia ikut MTA, tetapi dia rajin di masjid rajin dan ini dia cerita, loh Mas kok sampai di sini ya, saya ikut syuting nih. Nah, baru saya tahu ini untuk film untuk MTA. Kemudian ada beberapa yang ngasih masukan nih karena kita sebagai seniman kita tetap harus profesional, main total. Kita harus tetap main total. Artinya apapun siapapun yang memproduksi dan sebagainya itu tugas aktor. Tidak boleh kita mengkotak-kotak. Nah, itu ada sesuatu yang tersembunyi tadi. Ada masukan-masukan dan kemudian saya tetap harus main profesional begitu. Berarti ada sesuatu yang di sana sebenarnya tidak perlu profesional begitu. Ada kesan seperti itu begitu. Apakah sebenarnya ada dalam hati perasaan bahwa ini MTA yang mungkin dalam benak saya itu sesuatu yang agak miring begitu. Malah nggak sampai ke sana. Artinya ini sebuah film religi. Kemudian siapapun juga boleh untuk membuat film di negeri ini. Jadi kita lebih merdeka. Cuma ya tadi kok ya masukan dari beberapa ada seniman yang tadi ini film untuk MTA loh. Emang kenapa untuk MTA? Nah, itu maksudnya. Saya bilang kenapa? Nah, kita kan sebagai seniman tetap profesional. Siapapun yang menunjuk kita untuk kita casting ya kita siap. Itu. Iya. Begitu. Ya. Tapi sempat ada, enggak apa-apa. Ini kita itu negara merdeka. Dan setelah tahu bahwa sampai mana ya setelah tahu kan kita lihat di internet. Iya. Ada kita MTA ini ya udah akhirnya kan kita tambah lagi ya tambah wawasan lagi ya kan. Jadi tadi saya sampaikan ada kawan yang bilang seperti itu tapi kita tetap nggak mau, kita tetap go ahead jalan terus karena sebagai aktor kita sebagai pemain ya harus profesional. Dan kenyataannya kita kan dapat nambah wawasan lagi, kita buka MTA dan sebagainya. Saya jadi ternyata tangga saya itu rajin karena dia ikut MTA ternyata di masjid itu kan dia paling vokal itu di kampung ya tapi positif loh vokalnya dan dia positif gitu. Jadi ketemu di sana saya di lokasi syuting tahunya di situ ya nggak tahu kawan kan nggak tahu kalian tahunya di mana. Iya karena beliau RT seumur hidup ya. Kemudian di Mas Freddy ada pengalaman yang seperti beliau? Ya sama sih MTA ada sendiri juga. sebenarnya. Tapi kalau yang terjadi kalau seperti Mas Dewa ini kan masalah keyakinan. Kalau yang saya alami itu hanya sentimen personal. Mungkin ada yang nggak suka dengan Mas sutradara sehingga kamu nggak usah ikut begini saya nggak masalah. Ini karena saya tidak pernah mempunyai musuh. Saya anggap saya tidak pernah punya musuh di situ. Dan ini film ini bagus sekali. Saya harus ikut karena ini pengalaman untuk saya yang pertama film religi seperti itu. Ini bagi saya sangat menarik sekali. Satu, Mas Yuda itu sutradara muda dan baru pertama kali membuat film seperti ini. Dan ketika saya lihat trailernya, luar biasa, bagus sekali. Nah, saya juga penasaran ingin melihat fullnya nanti kalau sudah jadi itu seperti apa. Gitu. Baik, nanti kita lihat di bulan Desember. Ya, Mas Suyit. Ya. Kalau saya lebih pada komitmen dan saya ditugaskan untuk menjadi aktor yang memerankan itu, saya akan terima dan kemudian ternyata memang ada manfaat lagi dari sisi karakter saya harus bermain di karakter yang seperti ini dan itu menjadi semakin bertambah lah ininya kalau seandainya saya jadi ini terus kemudian saya merasakan dimusuhin atau saya merasa musuh atau bagaimana gitu. Dengeran kan?
Ya seperti itu. Sekali. Ya. Ya, dan itu mudah-mudahan akan memberikan gambaran bahwa Majelis Tafsir Al-Quran sebenarnya selalu terbuka terhadap saudara kita Muslim yang lain, bahkan bukan Muslim pun kita tetap senantiasa bisa menghormatinya, begitu. Dan ternyata beliau-beliau ini adalah profesional di bidangnya, bahkan mengenal MTA baru-baru saja ketika pembuatan film itu terjadi. Bahkan kita di kompor pun nggak mempan istilahnya ya, kita tetap kuhet jalan. Karena sudah komitmen awalnya kan. Keliru kalau ngomporin kita. Iya. Ini ada pertanyaan dari Slamet di Solo Tigo. Mau menanyakan pemutaran film Cahaya Hati ini tepatnya tanggal berapa? Dan film ini striping apa hanya durasi sekian jam saja? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kalau pemutarannya nanti kita akan sampaikan di radio dan televisi. Namun untuk yang ini striping ini ada yang bisa menjelaskan? Kalau durasinya sekitar 1 jam, beberapa menit begitu. Iya. Tapi kalau untuk anunya kita belum tahu alamannya. Wilayahnya sudah bukan wilayah saudara ya. Baik. Iya, kemudian ini ada support bahwa semoga Cahaya Hati bisa di live-kan di MTA TV. Film ini mirip dengan kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini yang sang pencerah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa sejajar begitu ya. Mungkin di kedepannya mungkin bisa nambah film yang lain lagi. Insya Allah juga step-step yang lain atau progres yang lain juga dilaksanakan saat ini. Kemudian dari Bapak Slamet dari Pemalang, tanya dengan semua pemeran Cahaya Hati, apa saja hambatan yang ada di lapangan pada saat syuting? Apakah masing-masing bisa menjaga sholat 5 waktu mengingat jadwal yang padat? Iya. Dari Mas Dewo. Kalau untuk sholat 5 waktu kita ada satu aturan yang sangat ketat. Ketika break sholat ya kita di break gitu, Mas. Nah, kita juga kaget juga, kan barangkali nih Pak Suya juga paling kaget ya. Jadi kan oke Kak, semuanya Kak, sholat kita sholat. Yang nggak sholat ya mungkin ya non muslim. Kalau yang anu sholat kita sholat. Kemudian untuk ya karena itu sudah harus memang kita harus sudah siap semua. Ini sebuah film religi, nanti di lapangan tentunya akan berbeda dengan film-film yang non religi ya, yang film-film yang anu. Jadi memang alhamdulillah syutingnya kebetulan juga selalu dekat dengan masjid ya. Nah jadi itu nggak ada alasan untuk nggak sholat gitu loh. Ya kalau nggak sholat paling malu dengan yang lainnya. Iya. Bisa jadi mungkin dalam pembuatan film atau karya yang lain bisa jadi hal-hal yang seperti itu tidak diperhatikan begitu ya. Sholat maksudnya. Ya, mungkin karena mungkin dari sutradaranya begitu. Jadi tadi kalau yang film Cahaya Hati ini ketat. Dari siar untuk semuanya. Break sholat. Tapi kalau tadi ada pertanyaan untuk sholat 5 waktu di lokasi, ini tidak seluruhnya 5 waktu di lokasi karena kan mungkin hanya sampai asar terus pulang. Yang duanya di rumah tidak di lokasi. Ya, itu paham. Iya. Kemudian hambatan Pemalang ini. Hambatan apakah ada semacam hambatan atau mungkin tadi input yang negatif begitu? Kalau hambatan yang tadi sudah saya sampaikan, karena kalau menyangkut masalah ayat ya itu harus persis Mas, nggak boleh ditambahi dikurangin. Nah itu kadang makanya saya di antara kawan-kawan itu mungkin yang paling banyak cutnya itu saya. Cut ulang. Ini nggak boleh kurangi, tambah lagi ya. Tapi semuanya alhamdulillah karena mungkin kepandian kru kawan-kawan dan sutradara sehingga semuanya diambil yang terbaik. Dari yang kesalahan-kesalahan tadi diambil yang terbaik. Nah, mungkin kalau Mas Freddy atau Mas Yud punya pengalaman lain. Iya, silakan. Ya hambatan itu banyak sekali ya. Hambatan itu pertama juga kalau ketika pas mulai shot itu mungkin ada orang yang lewat, mungkin nanti ada suara motor yang terdengar, atau mungkin pesawat, itu memang juga salah satu kendala. Kemudian juga masalah
pemain juga mungkin ada yang call sheetnya itu jadwal itu kadang telkonya ketika yang pertama itu mungkin kurang koordinasi sehingga ya harusnya sudah take sehingga harus menunggu yang lain seperti itu. Kemudian hanya akhir-akhir pengambilan gambar itu semua sudah berjalan lancar. Ketika akhir itu kan adegan untuk rumah dibakar itu ada sedikit kendala sehingga diambil beberapa hari kemudian, tapi tidak dengan dibakar, akhirnya hanya dirobohkan ya. Itu ada kejadian menarik itu yang terakhir syuting terakhir kejadian menarik. Jadi saya posisinya itu diminta sama sutradara dan Asrada itu persis di depan rumahnya ini. Nah, hitungannya harus bareng kan 1, 2, 3 gitu kan. Nah, yang apa nih saya ditunjuk Mas Wi yang apa nih? Oke. 1, 2 bruk sudah bruk. Karena yang lain juga udah ini gitu. Terus kenceng-kenceng itu. Belum 3 bruk tapi asik juga itu udah. Ya. Itu di kejadian atau take terakhir ya itu. Iya, take terakhir. Tapi resiko masal kayak gitu ya. Karena harus orang banyak itu harus diatur dalam satu suara, satu komando itu. Yang tadi ada kekeliruan. Memang ya pengambilan ada yang bagus sekali, yaitu di daerah Kulon Progo, di daerah Nanggulan itu pakai drone. Oh, yang take di kebun ya, jagung di itu ya? Sawah. Sawah Di sawah itu adegan ngungsi itu Diusir pakai ya? drone. Ketika diusir warga berbondong-bondong keluar dari desa itu take saya yang juga bagus ya? Ya bagus sekali itu. Kesannya jadi Angle-nya gimana gitu bagus ya. sekali. Iya. Ada yang menyampaikan seperti luar negeri. Iya. gitu. Ya, Gitu. seperti film. Ada yang menyampaikan juga seperti apa? Yang film Sang Pencerah ya. Karena gambar-gambarnya Hampir mirip ya. Iya. Nanti juga didukung dengan kru yang profesional juga. Ini krunya muda-muda tapi luar biasa Mas. Kita kalau nggak bisa ketinggalan Pengalamannya juga Pengalamannya. banyak sekali. Pola iramanya. Iramanya Mas. Iya. Otomatis kan kita harus ngikutin aturan main anak-anak. Betul. Karena mereka memang juga belajar untuk mengikuti apa teknik-teknik terkini begitu ya. Ya. Kemudian berikutnya ini Ustadz Tony. Kok Tony ya? Iya. Tommy mestinya. Ini N itu. Tomin harusnya. Ustadz, Saya jadi merinding kalau disebut Nuwun Ustadz. sewu. Itu para aktornya sudah ngaji apa belum? Wah, ini Jangan-jangan masih suka jimat. Wah. Kalau melihat cincinnya, itu yang paling banyak Ustadz Tony. Paling gede-gede. Jangan terkelabui oleh pandangan mata. Harus dari diri ya itu. Terus terang kalau saya jawab ya yang ngaji baru saya ini. Dan saya. Dan hostnya. Beliau ya ngaji juga di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Ya. Paling tidak nanti dengan melihat itu secara utuh, itu akan ada gambaran seperti apa sebenarnya secara lengkap begitu ya. Dan ini memang butuh proses juga semuanya ya. Baik. Kemudian kita buka lagi. Oh ya, apakah beliau-beliau ini sudah pernah sowan atau datang atau bertemu dengan Al Ustadz pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran? Saya sudah. Oh, beliau sudah. Ya. Jadi ketika Mas Sutradara itu pertama kali sowan ke kantor pusat, itu kebetulan beliau ketika itu menyampaikan opini, mempunyai gagasan kalau ingin membuat film seperti yang tadi disebutkan. Jadi umat itu tidak hanya melihat sekarang gedungnya besar, tapi juga melihat proses perjuangannya, sejarahnya seperti supaya apa, awal itu umat itu tahu, tidak hanya melihat gedungnya yang gede, tapi juga perjuangannya itu tidak semudah. Iya. Sekarang sudah tahu-tahu jadi begitu. Iya. Ya. Ternyata ada Itu juga, perjalanan tadi ya. Ya ada perjalanan tadi yang
sehingga sampai berdarah-darah. Nah, Iya, 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 iya. begitu. Mas Dewo juga pernah datang kalau di Saya gedung. waktu itu nggak bisa datang, ya makanya kru yang datang itu Mas Freddy karena bersamaan dengan acara di Jogja. Oh begitu. Nah, jadi nggak bisa berangkat. Berarti baru sekali Baru ini pertama tadi. ini, baru kali pertama. ini. Iya, baru pertama Termasuk saya. Mas Suye. Iya, saya Oh, juga betul. pertama. Iya, iya, iya. Tadi sempat bertemu dengan beliau mungkin? Tidak juga. Oh tidak juga ya. Oh iya. Iya. Oh yang kemarin yang waktu sowan ke pusat itu, Mhm. beliaunya nggak bisa ikut karena kan Mumbai di rumah. Oh. Jadi sama istrinya kan. Transparan sekali. Jujur sekali. Jujur sekali ya Pak Admin. Iya. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silahkan di telepon 08112553.000. Nah, sekarang ini dengan keberadaan Anda sebagai pemeran film di Cahaya Hati, adakah satu masukan setelah film ini jadi ya? Mungkin di media sosial ada satu komentar untuk kegiatan Anda ini mendukung di film Cahaya Hati ini. Komentar-komentar positif maupun negatif. Nah, kebetulan saya itu kan suka sampai detik ini itu suka Facebookan. Oh iya iya. Sangat aktif sekali. Karena memang hampir waktu saya Facebook itu selalu menemani saya sehingga saya yang mungkin di antara kawan-kawan ini saya yang sering Rajin nge-share ya, nge-share. Mungkin Mas Yuda kalah sama saya. Iya, padahal kan yang berkepentingan dia. Tapi saya hajar terus, saya komentarnya juga banget. Mudah-mudahan ini film Cahaya Hati bisa menjadi tuntunan bisa meluruskan dalam proses perjalanan di Indonesia juga, karena memang itu memang kisah nyata tadi banyak yang banyak yang positif karena mungkin komentarnya bagus mungkin karena Facebook saya atau gimana yang saya lihat nggak ada. Saya kan punya 3 Facebook kan. Jadi saya aktifkan semuanya. Jadi alhamdulillah banyak yang support gitu loh. Tadi melihat trailernya itu, karena orang pertama yang saya share ketika trailer datang itu Hanung Bramantyo, sutradara pemuda Jogja terkenal tuh. Saya share ke dia, baru kawan-kawan seniman Jogja, baru yang lainnya. Ada anak band, ada ini, ada komplit ya. Sempat berkomentar juga. Komentarnya positif semua. Mungkin Kebetulan yang paling banyak yang di-share kan gambarnya dia sendiri. Saya sangat berkepentingan berarti. Iya. karena religi. Iya, di trailernya saja saya nggak kelihatan. Itu saya di blur di situ. Saya jangan-jangan ada permainan sama saudara ini. Padahal saya cari-cari nggak ada. Iya. Mas Freddy, ada juga tanggapan dari Ya. medsos yang tentang Anda? Saya hampir sama dengan Mas Dewo ini, jadi saya juga suka Facebookan. Kebetulan belum ada komentar yang negatif, rata-rata positif dengan melihat trailernya. Trailernya. Wah, luar biasa sekali. Rata-rata mereka itu punya penasaran, ingin lihat Kayak apa sih gitu. filmnya kayak apa sih. Ya gitu. Mudah-mudahan juga nanti hasilnya juga Fullnya ya. bagus. Ya. Seperti juga harapan kita semua. Betul. Kalau dari antagonis mungkin pesimis ya. Iya. Ya, Ini banyak laris jualan menyan ya. Gimana Mas? Ya kebetulan saya kurang begitu aktif di FB, Iya. tapi saya memperhatikan postingannya di wall-nya Mas Dewo dan teman-teman yang lain yang Iya. share ya. Itu memang rata-rata positif dan mereka menanti-nanti film ini gimana sih besok gitu. Ya mudah-mudahan semuanya harapannya adalah memberikan manfaat gitu. Iya. Gitu aja sih. Dan mungkin di akhir ini bisa disampaikan sedikit lah tentang gambaran teman-teman pemeran putri ini, karena ini tidak ada yang hadir ya. Iya. Bagaimana respon beliau saat mendukung film Cahaya Hati ini? Kalau dari ketiga ini yang paling aktif mendekati pemain putri kan Mas Suyi, mungkin silakan Mas Suyi. Ya. Bukannya beliau. Ya. Bagaimana silakan? Sebetulnya kami bertiga sama ya. Artinya kita juga dekat dengan mereka. Jadi kesan dari mereka itu dengan Antusias. ikut film ini, dia merasa nyaman, merasa senang. Juga karena
baru sekali mengikuti ikut dalam Film film religi. religi. Dan yang lebih penting pelayanan dari PH-nya itu juga bagus, production house. Artinya Maksudnya pelayanan. Pelayanan gimana nih? pelayanan untuk Diperjelas. pemain, untuk Dalam hal untuk pemain dalam hal satu misalkan konsumsi. Oh, logistik ya. Logistik itu maaf ya, Itu kecil tapi penting. itu ada yang bilang baru kali ini saya Diservis selama habis-habisan gitu ya. syuting di beberapa film itu baru kali ini memuaskan sekali untuk Logistik. logistiknya. Tadi perhatian Saya juga ya, seperti itu. perhatian terhadap talent Mas. Aha. Perhatian terhadap talent tuh sampai kita itu diartiskan Mas. Diartiskan, padahal kita kan lokal artis kan diartiskan gitu loh, standar nasional sampai dicarikan tukang pijit Iya. untuk makan kita juga standar nasional. Bentar. Itu kok saya nggak lihat itu yang saya juga capek mau pijet habis Ah, itu iya. nggak nemu itu. Pak Tommy kan di udah Solo terus terus. ya. Kita kan tiap Ya, hari ya. di Solo soalnya. Ya. Oh, Artinya makanya sih pada apa, seger-seger semua teman saya ya. diartiskan, dia profesional ya, dan kita memang dijaga betul oleh kawan-kawan dari kru yang luar biasa Mas penggarapan ini. Makanya ini kan pada penasaran untuk fullnya melihat trailernya, memang begitu gambar-gambarnya banyak yang komen bagus. Karena dari beberapa juga beliau yang putri-putri, ibu-ibu juga ada yang share di wall juga dan merasa bangga dengan itu, ikut terlibat di sana itu. Tapi yang aneh saya share itu ketawa semua itu. Nggak ada yang simpatik. Kok bisa? Nah iya loh. Dan ini harusnya kan, waduh iba bagaimana. Malah enggak, ini mukulnya kurang banter. Yang mukulin kurang banyak. Gitu ya? Apa saya yang salah Facebook nih? Iya. Baik, sepertinya kebersamaan kita sudah ada di penghujung waktu ini. Mungkin dari apa yang kita bicarakan ini ada sesuatu yang ingin disampaikan terhadap publik, pemirsa MTA TV atau pendengar radio, dan juga harapan ke depan ini mungkin ada film baru atau bagaimana. Silakan dari Mas Dewo. Ya, kalau saya untuk film Cahaya Hati ini nanti silahkan kawan-kawan juga memberikan komentar apa saja. Kemudian yang paling penting lagi adalah perbanyaklah di Indonesia ini film-film religi seperti Cahaya Hati. Gitu. Mengapa begitu? Ya, karena memang kita masih perlu film-film seperti itu, masih perlu. Karena kompleknya permasalahan negara ini, kompleknya permasalahan yang ada di Indonesia itu beberapa puluh tahun yang masih kita harus perlu film tuntunan seperti ini. Makanya kan kawan-kawan yang lain juga bisa membuat seperti yang sudah. Nah, mungkin dari MTA juga nanti akan bikin lagi, kita juga sudah siap gitu. Ya, Mas Freddy. Kalau pesan saya pertama untuk sutradara, ya saya besok bisa ikut lagi. Jadi kemudian untuk pemirsa, ya tonton film ini karena film ini mengandung satu pendidikan, tuntunan juga. Bagaimana orang yang punya keyakinan yang kuat bisa mempertahankan sebuah keyakinan, kemudian bisa berkembang dan akhirnya ya bisa dilihat seperti yang sekarang ini MTA ya gitu. Masih? Buat pemirsa, tonton saja film ini, banyak sekali nanti manfaatnya. Pasti itu. Dan seru. Iya. Mas Tommy, Tolong kalau melihat saya dipukuli jangan tertawa. Hargailah saya. Udah itu aja lah. baik. Baik, terima kasih sekali Mas Dewo PLO, Mas Freddy, Mas Suye, Mas Tommy atas kehadirannya di sini. Mudah-mudahan apa yang sekarang sudah kita buat ini akan bermanfaat dan kedepannya tidak hanya cahaya ini saja begitu. Tapi karena memang Majelis Tafsir Al-Quran memang basicnya itu dakwah, pasti film-film berikutnya akan dakwah juga begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang kita di acara spesial program, yakni bersama para pemeran Cahaya Hati, film Cahaya Hati, Mas Dewo PLO sebagai pemeran Wakit, Mas Freddy sebagai pemeran Yatmin, Mas Suye sebagai pemeran Tris, dan Mas Tommy sebagai pemeran Ustadz Tomin.
Saya Bilal Suaradi pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.